Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ananda Lelaturahmi, BP 18 THP 2021 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Nah, pada kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan plastik biodegradable berkaitan dengan praktikum pengemasan, penyimpanan, dan penggudangan dengan dosen pengampu Ibu Velga Zulfia Resdiana STP MSI. Nah, sebelum masuk ke cara pembuatan, mari kita siapkan dahulu alat dan bahan yang kita butuhkan. Di sini kita menggunakan bahan utama yaitu tepung maizena atau pati jagung, cuka, agar-agar powder, air, dan minyak goreng. Sedangkan alat yang kita butuhkan yaitu wadah, 2 sendok makan, dan panci. Selanjutnya, kita masuk ke cara pembuatan plastik dengan pelakuan tanpa agar. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan 1 sendok tepung maizena ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan 100 ml air, 1 sendok makan cuka, 1 sendok makan minyak goreng, dan aduk semua bahan hingga tercampur. Setelah itu, bahan yang sudah tercampur tadi dimasukkan ke dalam panci, lalu dipanaskan menggunakan api sedang. Selanjutnya diaduk hingga sampai mengental. Jika sudah mengental seperti ini, jangan lupa matikan api dan pindahkan adonan ke atas permukaan yang rata. Selanjutnya, tipiskan adonan menggunakan sendok. Setelah adonan plastik ditipiskan, jangan lupa untuk mengeringkan adonan. Selanjutnya, kita masuk kepada cara pembuatan plastik dengan penambahan agar. Sama dengan cara pembuatan plastik dengan tanpa penambahan agar, di sini kita menggunakan 1 sendok makan tepung maizena, 100 ml air, 1 sendok makan agar powder, dimasukkan 1 sendok makan cuka, dan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu, aduk semua bahan hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya yaitu
Masukkan bahan-bahan yang sudah dicampur tadi ke dalam panci, lalu dilakukan pemanasan menggunakan api sedang. Dilakukan pengadukan hingga adonan berbentuk kental. Setelah adonan mengental seperti ini, matikan api, lalu pindahkan adonan plastik ke atas permukaan yang rata. Selanjutnya, tipiskan adonan plastik menggunakan sendok. Setelah adonan plastik ditipiskan, keringkan adonan plastik selama 4-5 jam. Nah, berikut hasil dari bioplastik yang didapatkan. Di sebelah kiri dapat kita lihat, bioplastik yang dihasilkan yaitu bioplastik dengan struktur yang lebih ringan dan lebih tipis. Sedangkan di sebelah kanan, dapat kita lihat bioplastik yang dihasilkan lebih padat teksturnya dan lebih tebal. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor penambahan agar, pemanasan, dan penipisan adonan. Selanjutnya dilakukan pengujian sifat plastik biodegradable dengan memasukkannya ke dalam air panas. Di sini kita didihkan air terlebih dahulu, lalu dimasukkan air yang mendidih tersebut ke dalam gelas. Setelah itu, dimasukkan plastik ke dalam air, lalu dilakukan pengadukan. Proses ini dilakukan selama 10 menit, lalu diamati perubahan apa yang terjadi pada bioplastik. Nah teman-teman, berikut bentuk dari bioplastik sesudah dipanaskan selama 10 menit. Selanjutnya, dilakukan pemanasan terhadap plastik dengan penambahan agar. Dengan mendidihkan air, selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu, dimasukkan plastik dengan perlakuan penambahan agar dan dilakukan pengadukan. Proses ini juga dilakukan selama 10 menit, lalu diamati perubahan apa yang terjadi pada bioplastik. Berikut hasil yang didapatkan setelah 10 menit. Untuk membandingkannya, dapat kita lihat warna bioplastik di sebelah kiri lebih putih dibandingkan dengan warna bioplastik di sebelah kanan. Dapat dilihat juga, bioplastik tanpa penambahan agar lebih terurai daripada bioplastik dengan penambahan agar. Lalu kita masuk kepada pengujian yang kedua dengan menimbun bioplastik di dalam tanah. Langkah pertama,
Gali tanah 5 hingga 10 cm, selanjutnya dimasukkan plastik biodegradable. Lakukan penimbunan hingga plastik biodegradable tidak lagi terlihat. Lakukan penimbunan selama 4-5 hari. Setelah 4 hari, dilakukan penggalian untuk melihat apa yang terjadi pada plastik biodegradable. Nah, teman-teman, di sebelah kiri kita dapat menemukan plastik biodegradable dengan penambahan agar yang masih belum terurai. Namun, di sini dapat kita lihat warna bioplastik berubah menjadi putih, sedangkan sebelumnya berwarna bening. Di sebelah kanan, plastik biodegradable tidak ditemukan, namun hanya menyisakan sisa-sisa kecil dari penguraian. Hal ini menunjukkan bahwa plastik biodegradable tanpa penambahan agar lebih cepat terurai dibandingkan dengan plastik biodegradable dengan penambahan agar. Nah, teman-teman, dari hasil dapat disimpulkan bahwa plastik biodegradable ini lebih mudah terurai dibandingkan dengan plastik konvensional. Oleh karena itu, marilah kita kurangi penggunaan kantong plastik konvensional dan beralih ke plastik biodegradable ini. Marilah sayangi lingkungan kita, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.